Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan prodi peternakan. Kali ini saya ingin membuat video tentang anatomi dan fisiologis pada ternak, yang mana preparatnya yaitu kelinci dengan nama latin Oryctolagus uniculus untuk memenuhi tugas dari Ibu Insinyur Tati Pidianasari SPT MP IPN. Berikut adalah cuplikan dari videonya. Topografi organ dalam pada kelinci. Yang pertama ada hepar atau hati, selanjutnya ada vesica velea atau kantung empedu, ada esophagus, ventriculus, lin atau caudal dari ventriculus, intestinum tenue, cecum, intestinum crassum, vesica urinaria, trachea, bronchus, pulmo, dan yang terakhir ada cor atau jantung. Selanjutnya yaitu organ-organ pada situm nervosum atau otak pada kelinci atau mamalia. Terdiri atas hemisfer cerebri, viscera longitudinalis cerebri atau lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri. Selanjutnya ada giri atau lekukan pada permukaan cerebrum, sulci, lekukan pada permukaan cerebellum. Selanjutnya ada cerebellum dan medulla oblongata. Selanjutnya yaitu sistem digestoria atau sistem pencernaan pada kelinci. Yang pertama ada glandula salivari atau kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara di rongga mulut, yang terdiri dari glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Selanjutnya yaitu hepar yang berfungsi menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea. Saluran dari vesica velea bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus choledocus yang bermuara ke cranial duodenum. Selanjutnya ada pankreas, yang mana pankreas berfungsi menghasilkan dua macam getah. Yang pertama ada enzim disalurkan melalui ductus pankreaticus ke duodenum, dan yang terakhir yaitu hormon disalurkan langsung ke dalam darah. Selanjutnya yaitu glandula digestori atau sistem pencernaan tambahan pada kelinci. Yang pertama yaitu ada glandula salivari atau kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Terdapat tiga bagian yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Kelenjar saliva berfungsi membasahi pakan untuk memudahkan penelanan saliva pada ternak. Biasanya pada ternak monogastrik lebih asam daripada ternak ruminansia. Selanjutnya ada hepar atau hati yang condong terletak di sebelah sisi kanan. Ini merupakan tempat metabolisme protein lemak dan karbohidrat serta tempat pusar detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Selanjutnya ada vesica velea atau juga kantung empedu. Ini selanjutnya yaitu pankreas. Terdapat di antara duodenum terdapat di antara duodenum, pars ascendens dan pars descendens yang menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum, dan yang selanjutnya yaitu hormon disalurkan langsung ke dalam darah. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi darah pada kelinci. Yang pertama ada cor atau jantung, terdiri dari antrium dexter dan antrium sinister, ventricle dexter dan ventricle sinister. Selanjutnya ada arteri atau saluran darah yang kaya akan oksigen yang mengangkut darah dari jantung ke jaringan tubuh. Selanjutnya arteri pulmonalis yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeksionasi dari jantung menuju paru-paru. Ada vena atau pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Selanjutnya yaitu vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya ada aorta atau juga yang terakhir yaitu pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung dari ke seluruh tubuh. Perjalanan sirkulasi darah pada kelinci dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan akan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau antrium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke bilik kiri
dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau atrium dexter, lalu menuju ke bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup. Selanjutnya, darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo, kemudian CO2 telah dibuang melalui udara atau melalui hidung, lalu hidung menghirup O2 untuk dimasukkan kembali ke pulmo. Selanjutnya yaitu enzim yang ada pada proses pencernaan pada kelinci. Yang pertama ada enzim petialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim ini merubah amilum menjadi glukosa. Ada juga enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya ada enzim maltase terdapat di usus 12 jari. Berfungsi memecahkan molekul laktosa menjadi molekul glukosa. Ada enzim pepsin dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dari asam lambung menjadi pepsin. Berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Ada juga enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari. Berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl atau bisa juga disebut asam lambung. Dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama makanan. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada kelinci yang terdiri dari nares externus, cavum nasi, nares internus, glotis, larynx, trakea yang tersusun dari cincin tulang rawan, dan bifurcatio trachealis atau percabangan dari trakea, bronchus yang terdiri dari sinister dan dexter, pulmo yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pulmo sinister dan yang terdiri dari 2 lobi, lobus superius dan lobus inferius. Selanjutnya yaitu pulmo dexter yang terdiri dari 3 lobi, lobus superius, lobus medianus dan lobus inferius. Selanjutnya yaitu sistem digestori pada domba. Tractus digestivus pada domba terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah capum oris. Di dalam capum oris terdiri dari 3 jenis gigi. Yang pertama, gigi seri atau incisivus yang memiliki bentuk untuk menjepit makanan berupa tetumbuhan seperti rumput ataupun dedaunan. Kedua adalah geraham belakang atau molar, memiliki bentuk datar dan lebar. Ketiga, rahang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Kedua yaitu faring, pangkal dari kerongkongan. Ketiga adalah esofagus, lanjutan dari faring, masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Keempat adalah ventriculus, terdiri dari 4 bagian yaitu RROA atau rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Ini merupakan lambung pada ternak ruminansia. Yang pertama itu rumen. Di dalam rumen terdapat bakteri-bakteri yaitu bactericellulotik, hemicellulotik, amylolitik, proteolitik, ureolitik, dan metanogenik. Rumen berfungsi untuk mencerna makanan dengan adanya bantuan dari mikroba. Berikutnya ada retikulum yang berbentuk seperti ini. Fungsinya untuk menyortir partikel berdasarkan ukuran dan bentuk, gerakan memudar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Lalu ada omasum yang berbentuk seperti ini. Fungsinya menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Lalu terakhir itu abomasum, yang ini merupakan lambung keempat sebagai proses pencernaan secara kimiawi. Kelima yaitu intestinum tenue yang dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum, yang berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan melalui fili-fili yang ada di dinding intestinum tenue. Keenam yaitu intestinum crassum, terdiri dari cecum, kolon, dan rektum, yang berfungsi untuk pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak terserap. Selanjutnya yaitu yang terakhir anus atau tempat pembuangan feses.
Selanjutnya yaitu bakteri dan protozoa yang terdapat pada rumen. Yang pertama ada bakteri selulolitik dengan spesies Bacteroides succinogenes, Ruminococcus flavipescens, Ruminococcus albus, dan Butyrivibrio fibrisolvens dengan fungsi menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Selanjutnya yaitu bakteri hemiselulolitik dengan spesies Butyrivibrio fibrisolvens, Bacteroides ruminicola, dan Ruminococcus sp dengan fungsi mencerna hemiselulosa. Selanjutnya ada bakteri amilolitik dengan spesies Bacteroides amylophilus, Streptococcus bovis, dan Succinimonas amylolitica dengan fungsi mencerna amilum atau pati. Selanjutnya bakteri proteolitik dengan spesies Bacteroides amylophilus, Bacteroides ruminicola, dan Butyrivibrio fibrisolvens dengan fungsi mendegradasi protein menjadi peptida atau asam amino. Selanjutnya ada bakteri ureolitik dengan spesies Succinifebrio, Dextrinosolvens, Selenomonas sp, dan Bacteroides ruminicola dengan fungsi menghidrolisis urea menjadi NH3. Selanjutnya bakteri metanogenik dengan spesies Methanobacter ruminantium, Methanobacterium vermicum, dan Methanomicrobium mobile dengan fungsi menggunakan hidrogen untuk membentuk metan. Selanjutnya protozoa yang terdapat pada rumen. Yang pertama yaitu familinya Isotrichidae dengan genus Isotricha dan Dasytricha. Yang terakhir yaitu Ospriocolicidae dengan genus yang pertama yaitu Intodinium yang terdiri dari bursa, caudatum, dan simplex. Yang kedua Diploidium yang terdiri dari polyplastron, Diploidinium, Iodiploidinium, Ostracodinium, Eremos, dan terakhir yaitu Eremosplaston. Yang ketiga Epidinium yang terdiri dari Ecodautum. Yang keempat Ophryscolex yang terdiri dari Caudatus.